itu ini kan judulnya kan How to Achieve Super Stock kan gitu kan. Nanti kita bahas di situ. Kenapa sih ini untuk final closing FIJ gitu ya. Judulnya kenapa kita mesti achieve super stock gitu. Itu ya itu sebenarnya nanti kata kuncinya itu sebenarnya ada satu hal yang pasti di market. Ya itu ketidakpastian gitu. Oke. Sebenarnya kepastian itu adalah ketidakpastian itu sendiri gitu ya. Betul. Jadi uncertainty lah itu yang paling pasti di market. Ya. Kayak kita mau bikin nih, dulu contoh ya Warren Buffett dulu punya prinsip value investing. Oke. Masih dipakai oleh para investor saat ini juga gitu ya. Dia dulu cari saham-saham yang under value, murah ya, secara valuasi di saham-saham teknologi. Karena dia lihat, waktu itu zamannya era internet belum seperti sekarang. Dia akan lihat, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, internet akan berkembang dan akan seperti ini. Dia punya bayangan seperti itu. Dia beli saham teknologi gitu ya. Nah, permasalahannya, rumus yang dipakai 15 tahun yang lalu, dengan sekarang, bisa berlaku nggak? Jawabannya kan belum tentu. Bener kan? Momennya beda. Momen 15 tahun yang lalu sama momen sekarang beda. Zaman sekarang ISG udah all time highest misalnya. Wall Street udah all time highest. Apakah bisa pakai cara dia untuk pilih yang sana stok? Jawabannya sangat terbatas gitu. Pilihannya udah beda sama zaman dulu karena udah keburu naik kan. Jadi Warren Buffett juga yang kita tahu ya kayak kan dia baca dari Benjamin Graham tuh. Kalau di buku investor value investing kan pasti baca tuh Benjamin Graham punya buku. Nah dia juga jelasin rumus yang dia pakai sekarang itu sebenarnya bukan rumus yang langsung berhasil. Dia coba dulu yang pertama gagal, kedua gagal, dari teknologi baru berhasil gitu loh. Jadi gini, ketika aku juga usul ke tim branding waktu itu, yuk cari super stock gitu. Oh berarti ini ya kok formula mencari super stock. Nah karena kita punya mindset ketika kita belajar di SMA ya, dari SD sampai SMA, kan belajarnya ini kan, 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi kayak ada rumusnya gitu, dicari sesuatu hal yang dibikin parameter. Oh kalau saya begini, tambah ini, besok hijau ya gitu, besok cuan ya. Aku beli saham nih, besok volume spike nih, ikutin stock pick A, besok jadinya cuan. Tapi apakah besok masih berlaku? Apakah 2 hari lagi berlaku? Jawabannya kan belum tentu. Gitu loh. Betul. Jadi ya itu satu hal yang pasti adalah ketidakpastian. Nah itu dulu yang harus di mindset awalnya dulu ya. Jadi ketika kita punya untung punya rugi atau kita punya suatu gaya itu sifatnya dinamis. Aku suka satu quote dari Charles Darwin. Pernah dengar nggak quote dari Charles Darwin? Kayak tentang singa di hutan. Bukan yang paling kuat yang bertahan, bukan yang paling pintar yang bertahan. Tapi yang paling bisa beradaptasi itu yang paling kuat dia bilang. Iya kan? Jadi di market rumus itu berlaku gitu. Di market emang yang paling cuan yang paling pintar? Enggak. Emang kamu mau apa? Mau paling pintar, paling benar atau mau paling cuan kan beda pertanyaannya ya kan? Iya, benar. Ada yang analisnya jago gitu, benar terus, tapi nggak cuan kan orang dia nggak beli, kan beda. Atau beli cuma sedikit gitu ya. Ada yang ikut belinya banyak dan cuannya gede gitu. Kan jadi lucu gitu ya. Nah tuh ada yang komen tuh. Super stock kayak KARW nggak ya. Juga saham ini ya, saham anomali ya. Dari harga 50 ke 4.000, bayangin aja. Berarti taruh uang berapa jadi berapa gitu kan. Wah itu kan gila gitu. 800 kali lipat gitu uangnya. Kan hebat gitu. Jadi ya, ya gitulah. Super stock itu kata kuncinya itu. Jadi ya ini sih mungkin sambil sharing aja ya kayak tidak ada satu pattern yang cuan gitu. Ketika seorang kita baca analisis teknikal tuh, tembus average, emang besok pasti naik? Jawabannya enggak kan. Apakah besok dengan volume ini oke, kita yakin naik, lama-lama nih jam terbang. Oh kalau ini aku yakin naik nih gitu, yakin doang gitu ya. Tapi apakah besok pasti naik? Jawabannya kan enggak. Jadi kayak banyak kita bilang apa ya, kayak ilusi gitu ya, kayak seolah-olah ini tapi sebenarnya belum tentu. Nah itu yang harus disadari juga oleh para Gen Z. Aku lihat Gen Z kan juga kayak membuat apa ya, mencari rumus kebanyakan gitu. Oh kok caranya kok Hadrian gini, caranya kok Hendy gini, caranya Pak Robin begini. Nah, dia kan kayak cari satu kungfu gitu kan, gitu. Jadi memang harus itu menarik tuh. Menyesuaikan diri sendiri juga gitu, harus beradaptasi dengan
karakternya Ya, juga gitu ya. betul. Ini kan sebenarnya aku bilang kayak sistem pendidikan lah ya, cara kurikulum pendidikan sekolah kita itu memang nggak mengajarkan tentang sekolah keuangan. Ngajarinnya Ya, kan ngumus, konservatif gitu. Nah itu pas di dunia bisnis dunia keuangan. Nah kita dia belajar ya beberapa ya gitu ya. Aku lihat nih kayak gini nih, super stock ya. Sebenarnya yang teman-teman lakukan tuh sebenarnya mesti yang namanya persiapan. Yang teman-teman di Gen Z 3 bulan ini itu namanya persiapan. mhm, Jadi nanti kesempatannya ketika tiba, teman-teman udah siap. Kita kan percaya gini nih, kesempatan itu datang ketika ada persiapan. ya, Jadi kalau nggak siap, kesempatan datang juga bisa hilang gitu loh. Nah, ketika teman-teman udah ya, siap, udah tahu ilmunya, tahu mindsetnya, itu datang tinggal jadi gitu loh. Jadi kalau ditanya, oh itu hoki, jangan salah. Kita semakin sering berlatih, semakin sering lihat, semakin hoki saya gitu ya. Jadi hoki hmm, itu juga nggak datang tiba-tiba gitu. Hoki itu dibentuk, aku bilang gitu. betul Orang betul. lihatnya hoki gitu kan, orang lihatnya hoki gitu. Padahal itu kan dibentuk gitu. Jadi ada beberapa hal ya, yang aku bilang itu ya. Jadi kalau kita bagi nih live IG hari ini ya mungkin setengah jam sampai 1 jam ya kita akan bersama ngobrol-ngobrol ya, sharing-sharing. Aku rasa ada 4 yang aku mau bahas ini. Yang pertama kan mungkin cara mendapatkan si super stock. Super stock tuh aku bilang yang gini ya, yang naiknya 100% ke atas lah ya. Jadi super gitu ya. Kalau naik 2-3% kita jual biasa lah ya. Tapi kalau naik saya saham yang untungnya 100% tuh kayak di KARW itu mah udah berapa ribu persen. Itu kan itu jackpot lah. Jadi kita cari saham jackpot gimana caranya. Itu yang kita pengen kan. Yang kedua, cara lipetin aset. Uang kita cuma 100 juta nih, tapi pengen jadi 300 juta kan gimana? Ini kan pertanyaannya yang awam investasi kan begitu kan, pengen lipetin duit kan, ya kan. Ya, Terus yang ketiga aku mungkin mau sharing, kita mesti berteman sama namanya teknologi. Zaman era digital ini cara cara mendapatkan informasi itu jauh lebih gampang dibanding zaman dulu. Tapi jadi plus minus karena gampang, maka marketnya beda sama zaman dulu gitu ya. Jadi sekarang lebih ada persaingan lah ya. Yang keempat nanti namanya ilmu ini kongko-kongko. Kongko-kongko itu kok bahasa Indonesianya apa ya? Kongko-kongko nongkrong-nongkrong. eh iya ilmu nongkrong-nongkrong ya, ilmu warung kopi. Nah itu yang sukses di market tuh itu ilmu kongko-kongko, percaya nggak percaya gitu. Oke. Jadi mesti banyak gaul gitu ya. Itu nanti akan dapat potensi market. Yang mungkin kita bahas yang pertama dulu ya. Mhm. Karena kita udah percaya di nggak ada yang pinter atau yang paling kuat tuh yang sebenarnya paling cuan di market tuh enggak. Cari yang pasti juga nggak ada. Nah, kita udah sepaham di situ dulu dah. Dulu aku seusia Gen Z ya, aku kan pertama kali kerja tuh dulu, ini cerita-cerita sedikit ya. Aku kerja dulu kan langsung kerja di bank. Kerja di bank ya, di bank swasta gitu. Karena dulu pengen jadi banker. Karena dulu aku lihat sepupu aku, wih, bawa mobil BMW 2 pintu. Kerjanya apa kok? Jadi banker. Oh ya udah, habis lulus kuliah, ekonomi, lulus pengen jadi bank gitu. Langsung cari yang ada manajemen trainee, aku daftar tuh. Ini kan Gen Z kan mereka masih kuliah kan. Mhm. Atau baru lulus kuliah kan. Aku daftar jadi banker tuh. Gaji UMR lagi. Gaji UMR. Terus aku pikir, aku punya bos 20 tahun, gaji cuma 25 juta atau berapa waktu itu. Setiap kurang lebih kayak kepala bagian gitu ya. Gila nih, harga mah udah 1 M lebih. 2011, 2012 saya waktu aku ya mulai kerja. Gila, ketahuan umurnya ya berarti. Ketahuan, Pak. Mulai kerja, Ketahuan. iya, rumah udah 1 M-an. Gila, nih kapan ngejar DP rumah sama beli rumah, gaji cuman, itu kepala bagian yang umurnya udah umur 40 ke atas gitu loh. Sekarang kita baru umur 20-an. Wah, ini sih nggak bener nih. Ternyata aku salah nangkep. Sepupu aku tuh bukan kerja di bank sebenarnya. Oh, Namanya terus? investment banker namanya. Di Ya, Morgan Stanley. oh jadi ya Maksudnya dia tuh di trader dunia juga. dunia dunia investasi ya, yang lebih ke funding gitu ya, ngumpulin tapi untuk konsorsium investor IPO gitu segala macem. Oh Oh, gitu, di capital market lah. Parah itu kan. Nangkapnya cuma banker ya doang jadi bank gitu. Ternyata investment banker gitu. Yang sukses punya mobil 2 pintu udah kayak Han Ji Pyong, dia investment banker gitu. iya iya Wah, oh iya. gitu ya, itu di Singapura Morgan Stanley. Oh ya pantesan. Parah ya, akhirnya baru hijrah ke capital market di 2016 lah. Oke Gitu. oke. Ini Darman Nah, Mariansyah, banker hadir katanya. siap gitu. Yang kedua. Nah, jadi gini, dulu ya ketika aku kerja di bank, aku banker tuh dulu kerjaannya di kredit komersial. Jadi urusinnya kredit modal kerja sama kredit investasi untuk para pebisnis. Jadi ketemu banyak bos-bos gede lah ya. Gitu ya. Beberapa bos-bos gede yang TBK juga kita dulu sempat jadi nasabah. Jadi aku kasih kredit ya, kasih lending di bank.
Ternyata gini, dulu pas kerja pikirannya nabung buat apa? Buat buka usaha, bener nggak? Gitu Iya, kan? iya, iya. Nabung buat buka usaha. Nah, itu umur tahun 20-an gitu. Pengen kerja buat kumpulin modal buka usaha. Tapi di Betul. umur 30-an sekarang, pikiranku udah beda loh. Karena aku udah pernah usaha, terus bangkrut. Gagal usaha. Dulu tahun 2016 itu ketika kita usaha itu paling gampang, 2014 ya, sebelum capital market. Usaha paling top itu adalah F&B. Ah, Banyak banget nih teman-teman ketika usahanya mentok atau kerjanya mentok, bikin bisnisnya apa? F&B kan. Bukan makanan lah, bukan cemilan lah, bukan snack lah, atau apapun iya, itu. iya. Di Jakarta juga gitu, fenomena dulu kan fenomena toko dia lagi booming kan, 2014. Orang banyak yang bisnis realnya tuh stagnan atau turun. Hijrah kemana? Ke bisnis makanan, F&B. Jadi nggak ada entry barrier ya, semua buka aja gampang gitu. Padahal effortnya capek banget, jam 4 pagi udah bangun, udah bangun siapin makanannya, telepon supplier, telepon pegawai, produksi, buka toko, tutup toko, hitung buku lagi, semua dijalanin deh. Mabok, pokoknya akhirnya tutup lah, kita cerita. Walaupun tidak rugi, tapi tutup gitu. Karena effortnya nggak worth it dengan uang yang didapat gitu. Jadi yang kerja di bank, walaupun gaji kecil, effortnya nggak segitu. Karena dulu gini, pacarannya sama cewek bank, cinlok di kantor. Senin sampai Jumat dia kerja, Sabtu Minggu bantuin usaha aku. Kapan dia istirahat ya kasihan kan. Dia sebagai Oh, cowok-cowok ya. Iya kan. iya, iya. Mau nggak mau, gila nih gue hari libur bukannya santai emang kalau di Jakarta buka di 4 mall dulu usaha makanan ya, di 4 mall di Oh, Jakarta. makanan apa tuh, Jadi Ko? kalau punya Makanan apa, Pak? dulu es krim, Oh, es krim. buka es krim dulu. Oke. Iya, 2014. Bayangin, kita buka di mall itu hari Minggu Sabtu tuh malah lagi rame-ramenya kan. Nah, Jadi memang nggak ada waktu pacaran tuh. Senin Jumatnya yang ceweknya kerja kantor, kitanya usaha, Sabtu Minggu tambah sibuk, ya kan? Kasihan, jadi nggak ada waktunya. Jadi dulu pikirannya, kumpulin modal nih buat usaha sendiri, tapi pas udah usaha, kok katanya gini ya, tidak segampang itu ya gitu. oke. Nah di usia 30 ke atas nih, aku ada 2 pertanyaan nih, misalnya kayak ke Reddy mewakili Gen Z ya. Jadi nomor 1, butuh uang untuk bangun usaha, atau yang kedua, butuh bisnisnya buat cari uang. Pilih yang mana? Pertama cari uang untuk bikin usaha Cari atau ya, atau cari bisnisnya untuk menghasilkan uang. Nah, yang pilih yang kedua mana? dong? Yang kedua dong. Nah ini di usia aku sekarang di capital market pilih nomor 2. Iya, iya. Cari bisnisnya yang menghasilkan uang. Contoh, Iya, iya. nanti kayak games tadi ditanya, atau BRI dengan dividen sekian atau capital market sekian, kita bisa dapat uang dari situ gitu. Jadi ya makanya nih, aku banyak kok ketemu teman-teman umur 20-an. Mau apa kamu kerja? Kumpulin modal kok, ngapain? Buat buka usaha kan gitu kan. Padahal usaha ini juga beresiko kan. Uangnya bisa aja suatu waktu hilang. Ngugi gitu. Kayak aku bayar sewa tempat, itu udah hilang di depan. Nggak akan kembali itu. Bikin gerobak, bikin booth lah itu, bikin booth. Bikin stand-stand di mall itu kan ada standar ya kan. Iya. Habis itu 50 juta mah depan mata. Jadi modal usaha ya 300 juta minim-minim kalau buka booth. 1 M baru di ruko lah gitu. Kayak di PIK gitu mana bisa. Sewa 300 juta setahun. Buka toko 1 hari udah berapa juta kan biayanya gitu loh. Jadi pola pikir itu agak beda. Dulu aku mungkin di usia teman-teman pengen kerja dulu ya. Akhirnya cari pengalaman nggak masalah. Tapi kalau buat cari uang buat buka usaha sama nanti cari usaha buat buka bisnis itu akan hal berbeda gitu ya. Nah, jadi itu pertanyaan teman-teman lah ya, buat dijawab sendiri ya, gitu ya. Nah, kembali nih, jadi kalau aku udah ketemu yang nomor 2 nih, ketemu bisnisnya buat cari uangnya, yaitu di capital market, di pasar modal. Oke. Lalu mendapatkan super stock nih, poin nomor 1. Nah, stok ini saham aku bagi 3. Ya, yang pertama adalah saham blue chip. Oke. Saham blue chip itu apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, market cap di atas 5 triliun misalnya. Ini kan subjektif ya, nggak ada definisi pasti ya. Market cap di atas 1 triliun, di atas 5 triliun. Net profitnya di atas 1 triliun misalnya. Profitnya 5 tahun berturut-turut profit terus, nggak pernah rugi. Bagi dividen rutin misalnya. Atau masuk indeks-indeks top lah, LQ45 lah, MSCI Rapscap lah, bla 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 gitu ya. Itu blue chip, ya kan? Kalau teman-teman pengen ekspektasi returnnya adalah saham-saham seperti kelasnya hedge fund atau kelasnya manajer investasi reksadana, beli saham-saham blue chip. Setahun dapat return
di atas deposito lah. Cari berapa sih? 8-10%. Dapat. Beli aja BNI BCA rutin. Year to date ya. Secara jangka panjang dapat 8-10%. Udah. Nggak usah pusing-pusing belajar aneh-aneh. Ikut aja yang dibeli sama fund manager, kita ikutan beli gitu. Simpel kan? Simpel. Tapi apakah itu super stock? Bukan. Itu standar. Basic ya. Itu standar. Iya, maksudnya kalau cuma mau deposito atau ngebiting deposito sedikit, ya caranya saham-saham blue chip. Nah, di Indonesia ini menarik nih. Gengsi menarik. Jadi apa? Mereka pengen cari yang super stock. Nggak mau tuh untung 67% tuh nggak mau. Ya. Nggak mau. Maunya untungnya 20, 30, 50, kalau bisa 100% kok gitu. Karena beda ekspektasi. Karena gini, karena Gen Z zaman sekarang tuh pengennya kayaknya instan. Iya, bisa jadi gitu. Makanya ini aku bisa dulu nih. Kamu mau jackpotnya gede, tapi nggak mau resikonya, itu juga nanti nggak akan dapat gitu ya. Tapi kalau mau sekelas fund manager, belilah blue chip, gampang. Nah yang kedua, tadi ada saham-saham yang aku bilang high frequency, aktif di market gitu. Wah, liquid lah, aktif gitu. Tapi nggak ada fundamentalnya. Nah ini kamu boleh masuk, tapi jangka pendek. Top cost masih disiplin. Pakai stok kita disiplin, trading plan itu udah belajar, itu nggak masalah teman-teman. Tapi disiplin, jangan nyangkut berat. Nah, yang super stock yang nomor 3 yang kita akan bahas nih. Kenapa? Saham-saham mungkin tidak aktif sekarang, tiba-tiba jadi aktif, ya. Tapi dia punya cerita, punya story. Ini dijual di market. Capital market itu semua about persepsi gitu. Mereka percaya akan masa depan. Warren Buffett dulu beli teknologi, percaya 15 tahun lagi saham teknologi akan booming. Era teknologi akan tiba gitu. Kalau nanti percaya nih, era energi akan tiba, atau era industri akan tiba, ini atau era digital akan tiba. Mereka akan punya bayangan masing-masing. Jadi kuncinya gini, kalau kamu mau dapat super stock, kamu masih punya visioner juga. Masih punya bayangan 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Dunia akan seperti apa dan butuh apa. Kamu cuma ngandarin yang saat ini seperti saham-saham blue chip, ya udah expected return-nya ya sesuai return reksadana gitu loh, return fund manager gede. Sesimpel itu. Tapi kalau mau dapetin super stock yang return 100%, 200%, kamu butuh nanti ke nomor 4 nyambungnya, ilmu kongko-kongko bahasaku. Nongkrong lah dengan komunitas A, komunitas B, para trader A, trader B, mentor A, mentor B, mentor C. Ini aku senang. Gen Z ini yang positif ya, Red. Mereka senang belajar. Mereka aktif loh. Mereka aktif loh. Mereka giat loh. Cuma ya mindsetnya, jangan instannya itu, jangan gitu ya. Tapi aktif belajarnya bagus. Contoh ya, kayak ABMM. Kita tahu nggak misalnya investor Ngokeng Hong, orang besar punya saham itu. Dia punya 30% saham games juga si ABMM. Gamesnya naik dengan dividen payout ratio di atas 90%. Kalau mau bagi dividen interim misalnya. Ada ceritanya nggak? Terus perusahaannya profit, fundamentalnya wise. Tiba-tiba digoreng 3 hari ini naik 60% misalnya. Bagus loh. Jadi kita pas pegang pun ada ceritanya. Oh, ada investor asing, BlackRock beli misalnya. Wah, sekelas BlackRock beli gitu. Misalnya kan kita dapat sesuatu gambaran gitu ya. Atau kayak waktu itu, wah, si Cuan sahamnya Prayogo mau beli PTRO misalnya. Atau kayak waktu itu kayak ini hari ini lagi rame grupnya Penin Bank dan Paninref ya. Itu ada isu juga mereka akan dibeli oleh Maybank. Dulu mau dibeli sama Mitsubishi sempat naik terus nggak jadi. Apakah Maybank mau beli dia? Kan ada isu seperti itu. Terus Panin Bank sendiri mengeluarkan surat hutang obligasi 1 triliun untuk modal kerja gitu ya. Dengan bunga 7,75 dengan rating double A. Nah, kenapa aku tahu? Karena ngopi-ngopi lah ya dengan tetangga gitu ya. Jadi dapat cita-cita itu. Jadi pas dia sahamnya naik, kita udah nggak kaget. Orang nggak tahu, kenapa sih saham naik? Kenapa sih saham turun? Jawaban orang teknikal gampang ya, nggak akan pernah salah. Kenapa saham naik? Karena yang beli banyak. Kenapa saham turun? Yang jual banyak. Salah nggak jawabannya? Enggak kan? Tapi apakah itu memuaskan hati kita? Enggak kan gitu. Kita butuh tahu kayak suatu story gitu loh. Kenapa sih dia naik, kenapa sih dia turun gitu loh. Baru kita sebagai investor pas megang pun berani. Contoh dulu Andre Hakim cerita di investor ya. Dia berani pegang Tani. Dia kan punya bayangan. Oh, Pantai Indah Kapuk itu akan masuk. Lalu dia punya ekspansi. PIK 2, PIK 3. Di IKN dia juga masuk proyek strategis nasional.
sama pemerintah dekat, dia percaya akan hal itu. Dia berani pegang untuk jangka panjang gitu. Nah, mungkin seperti itu, teman-teman. Ada butuh cerita-cerita seperti itu. Atau kayak kemarin, Jemas, grup jasa utama, ya kan, sahamnya beberapa hari ARA. Karena mau diberi sama Maybank, asuransi syariah. Atau kayak Campina, yang sempat kita di Morning Juice ya, nama si Chris kan. Wih, Campina gitu ya. Nah, itu karena dia ada peralihan pengendali. Atau kayak Ngaba, dulu dari usaha besi diberi sama Green Power TBK, ada peralihan pengendali. Nah, peralihan pengendali ini ada cerita, mereka punya tujuan dan skim sendiri-sendiri ya. Karena aku juga cerita nih, ada satu saham kayak PSAB mau diambil sama Northstar ya, dari Doit atau dari Salim Group. Kayak BNMS diambil sama Salim, itu dua naiknya gila tuh. Jadi teman-teman sih cari saham nomor 3 nih. Saham yang bisa tiba-tiba aktif tapi ada ceritanya. Nah, cerita ini yang agak susah memang. Harus kongko-kongko lah, muter-muter gitu ya, sering baca, sering aktif di grup, baru dapat itu, dapat cerita-cerita itu lah. Nah, terlepas benar apa enggak ceritanya, nanti dari technical bikin training plan buat masuk. Tapi itu kalau ada cerita, berarti ada sesuatu kan yang bisa men-trigger ini. Jadi ada istilah gini, Warren Buffett punya filosofi kan begini. Saham yang under value, yang murah ya, kita bilang under value di bawah valuasi yang murah, di bawah PE di bawah ARA, atau price to book value di bawah 3, di bawah 1 gitu, yang murah. Nah, akan bergerak menuju over value. Nanti di over value akan adjust lagi ke fair value. Jadi dalam jangka panjang saham yang murah akan menuju over value kalau valuasinya bagus, kinerja terus bertumbuh. Kata kuncinya income-nya, earnings-nya terus tambah. Benar kan? Ya. Kenapa baiknya seperti itu? Karena mereka mempercayai value investing. Hedge fund mempercayai hal-hal itu. Tapi apakah valuasi menggerakkan suatu harga saham? Jawabannya enggak kan? Memang saham-saham yang murah pasti naik. Jawabannya enggak kan? Nah, jadi kata kuncinya gini, yang menggerakkan suatu saham naik bukanlah valuasi, tapi tetap orang-orang di dalamnya. Jadi yang menggerakkan itu bukan valuasinya, tapi orang-orang di dalamnya. Memang orang-orang itu akan mengacu pada satu filosofi, misalnya filosofi value investing atau valuasi yang lain gitu ya. Tapi kata kuncinya, orang-orang ini yang menggerakkan. Emang lu jadi kayak mengkait ya, jadi membingungkan kan? Yang menggerakkan kan valuasi, tapi si orangnya pakai valuasi, itu kan kayak gitu kan? Gitu. Nah, jadi lebih penting mana? Tahu valuasinya apa tahu orangnya gitu ya? Jawabannya ya tahu orangnya sebenarnya sih. Dia berinya pakai apa sih gitu kan? Nah, itu kan butuh ilmu pengkongko lah ya. Ya kalau bahasa harusnya, bahasa kasarnya di market tuh, ada insider gitu. Yang nggak boleh ya gitu ya. Atau ada kata-kata bandar gitu. Sebenarnya kan bukan bandar atau insider. Sebenarnya kan tuh informasi yang mungkin masih belum beredar, ya? tapi kita udah tahu duluan. Misalnya gitu kan. Kayak gitu ya, informasi saja. Ya gitu. Ya itu jujur aja kalau mau cari super stock memang ada seperti itunya. Kalau yang standar itu ya investasi aja. Investasi juga bukan sekali beri diam gitu enggak ya, tapi diberi di rutin, beri cicil ya. Dollar cost averaging itu bagus. Tapi kalau kamu punya dapat cerita-cerita ya kayak Bian kemarin 11T ada ngokok ya ngumpulin boleh gitu. Atau di SSA kemarin Sinarmas, terus ada obligasi INKP 5 tahun jatuh tempo, bahkan sahamnya turun dijual karena jatuh tempo obligasi buat bayar obligasi, gitu-gitu cerita-cerita. Jadi saham itu bukan hanya teknikal, harga saham naik turun, bukan. Ada perusahaannya punya apa? Punya obligasi, punya aksi korporasi, ekspansi usaha, dan segala macam gitu. Nah itu banyak hal. Nah super stock memang agak kompleks. Harus mengetahui struktur pasar modal dan struktur perusahaan itu sendiri gitu. Makanya dapat super stock mungkin 1-2 macam udah jackpot gitu. Apakah dia akan diversifikasi? Diversifikasi bagus gitu. Kalau udah bagi resiko, tapi kalau udah tahu saham itu akan punya prospek dan cerita yang bagus, boleh gitu. Misalnya agak lebih gede di satu porsi ya, tidak proporsional gitu. Ya, seperti itu. Jadi ya mau lipetin aset di super stock bisa 2 cara, mau trading oke, mau investasi oke. Memang yang investasi akan melihat yang lebih gede. Kenapa? Dia kan compounding. 1M untung 20% jadi 1,2M, bener kan? Besok-besok sahamnya naik 5% lagi, dia belum jual. Dia akan dapat 5%-nya dari 1,2M, kan gitu kan. Tapi kalau trading
trader, dia udah untung 1M, untung 20%, 200 juta gitu. Dia besok beli lagi 1,2M di harga atas kan nggak akan berani biasanya. Ya. Dia akan belinya mungkin 1M lagi gitu. Jadi untungannya 5% dari 1M. Dia ngumpulin. Tapi itu dua sisi. Bagi trader, besok tuh adalah resiko. Maka itu aku jual hari ini, biar aku dapat uang dulu dimasuk kantong. Kalau bagi investor, kebalikannya, besok tuh adalah peluang cuan. Karena semakin besok naik lagi, aku makin berlipat nih uangnya gitu loh. Beda Nah, jadi prinsip cara juga ya. lipatinnya, iya beda sudut pandang gitu. Tapi cara lihatnya masing-masing ada caranya gitu. Kalau investor dia mungkin hold dengan tahu cerita fundamentalnya ya, biar berani cerita hold gitu ya. Kalau trader, dia ngelipetin tapi nanti dia gedein modalnya. Misalnya untuk mendapatkan profit lebih besar gitu. Masing-masing kan jadi sebenarnya punya caranya dengan beda sudut pandang ya, dengan plus minusnya masing-masing gitu. Nggak ada satu ilmu yang pasti, baik lagi nggak ada ilmu rumus tuh nggak ada. Ini cuma ilmu suka-suka. Pengalamanku, aku dapat di satu saham nih untung 200%. Bisa nggak berlaku besok lagi cari saham itu? Belum tentu gitu. Yeah. Waktu itu aku dapat cerita saham ini masuk papan utama di IDX ya, papan utama. Book value-nya, nilai bukunya adalah di 120 waktu itu. Sahamnya di harga 70 perak. Aku beli, set gitu ya, 70 perak. Kenapa? Perusahaan ini punya jatuh tempo hutang. Dia tuh gini, utang kan boleh terbitin surat hutang kan, buat dapat modal kan. Tapi dibayarin pakai saham. Bisa nggak, Rep? Oh. Namanya mandatory convertible bonds, MCB. Bahasa Indonesianya OEK, obligasi wajib konversi. Itu produknya pasar modal. Di luar saham ya, tapi kan berkaitan. Dia punya jatuh tempo, dia bukannya surat utang nih ke si investor dia. Tapi gue 2 tahun lagi gue bayar pakai saham ya. Bisa dong? Nah, di harga udah disepakati. Utangnya misalnya plus bunga 100 miliar gitu ya. Dia harus naikin harga sahamnya di harga 200 supaya itu bisa bayar hutangnya. Maka ada nggak cerita potensi yang sahamnya harga 70 perak ke 200? Mungkin banget. Mungkin banget. Dan kejadian. Bahkan sekarang sampai di atas, jauh di atas itu lah ya. Gitu. Nah, si emitennya nggak mau nombok, jadi mau nggak mau dia akan itu buat bayar si hutang, buat naikin harga sahamnya untuk bayar misalnya surat hutang dia gitu ke orang luar. Nah itu ilmu bukan apa ya, bukan ilmu teknikal, bukan ilmu fundamental, tapi itu yang mendapatkan super stock. Soalnya punya untung 20-30% itu, yaitu teknikal dan fundamental itu cuma persiapan. Nah ada kesempatan datang, lalu semakin gengsi ini terlibat di pasar modal, semakin banyak ilmu kungfu ya, kungfu yang lain ya. Nah, itu baru dapat jatuh Red. Baru dapat satu super stock gitu loh, aku bilang. Yang bisa bikin kamu hold, kamu bisa dapat cuan 20-30% gitu. Bukan 20%, 200-300% malah dapat ya. Di situ gitu. Oke. Ya, ilmunya agak tabu lah ya memang. Ilmunya agak tabu. Agak tabu lah. Jangan dibicarain lah. Orang taunya kan technical, cara baca chart, support resistance berapa, ya kan yang kita tiap hari mau dijual gitu. Yeah. Ini ilmu khusus final ini aja. Final nggak IG gitu. Finale ya. Iya kan? Finale. Betul. Nah, jadi itu. Nah, jadi udah satu ya cara pilih super stock ya. Kedua, cara lipetin aset juga udah tahu. Dan yang ketiga nanti ada teknologi. Nah, teknologi ini juga ceritanya itu ini, teman-teman mesti berteman sama teknologi. Sekarang tuh ada loh banyak apa ya, kayak Stockbit gitu ya, jujur itu mereka mengembangkan satu fitur. Kita di JUC juga mengembangkan namanya SLS gitu, Stock Screener, Stock Seeker namanya. Ada juga website namanya marketscreener.com, free. Bisa tahu si BlackRock atau Vanguard atau hedge fund asing lagi pegang saham apa sih gitu. Atau kayak kita di join, ada net foreign analysis gitu ya, foreign history. Oh saham ini lagi dibeli sama asing nih, ya historicalnya. Atau kayak di RTI yang netral ya, ada juga. Ya jadi banyak sektor kayak Mirai, iPod, Ajaib, Stockbit ya, atau kayak kita JUC. Semua sama, mengembangkan satu fitur untuk mencari sebuah saham, stock seeker, stock ini.
Tapi akhirnya pakai ilmu kan kumpul ada beda nih. Ada pakai foreign, ada pakai teknologi lah, ada pakai AI, ada pakai segala macam. Terus Gen Z bisa sambil keliling belajar gitu. Tapi ujungnya kan nanti akan cari mesin yang stabil sama cepat. Nah, untungnya kan JUC kan punya dua itu. Jadi bisa banyak ilmunya sama teknologi. Gini, jadi kan kita ini saham ini kita sekarang namanya online trading gitu. Udah bukan zaman dulu tuh pakai apa? Dulu aku pernah sempat apa ya? Nggak sama Lady yang ngejelasin sejarah pasar modal gitu ya. Nah, zamannya udah masih pakai teropong gitu loh. Di market pakai kertas, pakai papan kapur dihapus gitu kan, masukin kertas pakai pipa gitu. Udah nggak online trading gitu loh. Jadi zamannya udah zaman teknologi gitu. Nah, kamu lihat deh sekuritas yang punya mesin servernya ya, kita pakai server nih, namanya server nih. Servernya itu masih Lamborghini bahasanya. Kamu pakai sekuritas, udah punya mobil ini lah, mobil sport lah. Jangannya cepet gitu loh. Jangan cari sekuritas yang mobilnya adalah Avanza. Nanti ketemu Lamborghini ya kan gitu, kan balapan ini, dimaksudkan balapan. Gitu. Jadi teknologi itu juga butuh teman-teman memahami konsep teknologi bahwa ada namanya server. Server ini penting untuk ngaruh lintas order sama tradingnya gitu. Ini juga penting. Karena memahami online trading, makanya agak berbau digital ya, berbau IT gitu. Makanya mesti berteman sama teknologi. Atau kayak TradingView, bisa bikin yang namanya parameter-parameter untuk beri seperti apa, kasih tanda gitu. Itu bisa. Kayak saya pakai AMI Broker, bikin namanya AFL, Formula Language. Jadi kalau ini beri, ini jual. Kalau beri berapa banyak, dia yang bantu hitung. Itu kan tadi sempat buka dapur ke si Reddy waktu itu. Hadian kok bisa sih tiap hari pilihin 3 saham stock pick. Ya itu pakai ilmu teknologi gitu. Kalau nggak ada teknologi mati gitu, baca 900 saham mana yang pilih besok kan mati gitu. Harus pakai teknologi gitu loh. Bahkan kan ada chat GPT ya. Aku kan pakai yang itu 4.0 plus gitu ya, yang berbayar. Wih, kita pilih kasih trade book atau apa ya, dibikinin tabel loh. Oh, saham ini kategori resikonya sekian, valuasi sekian, maka secara berita ada APJ, wah banyak deh. Teknologi mesti berteman teman-teman. Sekarang kalau cari super stock tapi without teknologi kayaknya bullshit deh. Ya ilmu, makanya ada dua. Ada yang keempat ilmu kongko gitu ya, kumpul-kumpul ngopi-ngopi ya. Teknologi kan juga pakai buat mengkonfirmasi cerita itu benar apa nggak benar, kan secara data bisa muncul kan, kelihatan gitu. Memang perlu kombinasi ya Pak ya untuk bisa menciptakan sebuah sensasi dan prestasi ya. Betul. Ya kalau teman-teman mau biasa-biasa aja dan tidak rugi ya, cuannya oke lah ya, dari deposito, dari sudah puas, kan yang konservatif nih, is average lah ya, yang nggak mau beresiko tinggi. Ya beli aja saham-saham yang dibeli sama hedge fund, dibeli sama investor gede gitu. Ikut aja beli sama BRI, BCA. Yang aku lucu kadang gini sih, yang agak anomali ya, Red. Aku pernah ketemu, ini bukan Gen Z lah ya, lebih yang udah senior gitu ya. Milenial. Bukan, lebih ke emak-emak, udah agak senior lah ya, agak bau. Iya, boomers ya. Bu, tolong nggak ya, jangan beli saham ini kurang bagus, agak gorengan gitu, nggak ada fundamentalnya. Semakin aku ngarang, semakin dibeli sama dia. Nah, itu juga jangan gitu. Makanya butuh tahu konsep sama ceritanya juga gitu. Wah, ini saham ada apa sih gitu. Kalau cuma naik doang yang nomor 2 tadi, yang naik tanpa ada fundamental, jangka pendek oke gitu. Tapi yang orang kan gini, begitu kan nggak mau rugi gitu. Jadi pas turun mereka diemin, berharap akan balik, ya itu udah nyangkut lah, udah jadi sarah deh pokoknya gitu. 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 Makanya aku juga banyak cerita lah ya. Jadi perusahaan itu bisa mengeluarkan yang namanya tadi surat hutang, bisa mengeluarkan right issue, bisa namanya private placement, bisa juga nanti ya surat utang tuh juga nggak hanya obligasi, ada namanya MTN juga, medium term notes. Waduh, istilah apa tuh, di Google lagi deh, medium term surat utang tapi jangka pendek kayak. Ada juga promissory notes gitu. Bisa juga saham tuh ada seri A, seri B gitu kan. Itu kan beda hak suara gitu. Ya. Nah itu ada yang komen tuh, ilmu intel, apa wartawan, ilmu ngopi, ilmu nongkrong ya sama betul. Iya, ilmu intel featuring wartawan, ilmu ngopi plus ilmu nongkrong ya. Dulu kita pernah bercanda begini, saham yang aku beli
turun, yang aku jual naik. Pasti komputernya pakai Intel. Emang Intel kan, pakai i5 i7 Iya, iya, gitu iya. kan. Iya, 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 iya. makanya ada Intelnya kan. Gitu. Nah jadi ya Oke. itu ya itu jokes lah. Tapi ya ya itu terjadi gitu teman-teman. Ketika teman-teman beri itu mesti punya ilmu kongko juga gitu. Baru tahu. Aku dapat saham-saham superstock lo banyak kan dari kongko sih. Jujur aja gitu. Banyak ngopi gitu. Jadi ketemu ada project apa ini nih, ada dengar-dengar lagi mau ini, oh kita konfirmasi yuk ke sini, oh ya ada mau ngeliat isu gitu-gitu. Ya ini memang di walaupun perusahaan TBK di bursa efek itu tidak semuanya setransparan itu gitu loh. Agak ngejengkerin ya. Tidak terlalu. Oh ya, Mac aman, Mac kan nggak pakai Intel, jadi kamu aman dari mata-mata. Ya. Tapi ya itu, secara itu di bursa itu nggak sama lain. Contoh kita mau ngeliat isu gitu. Yang nyampe di bursa itu kan ketika sudah approve kan. Prosesnya kan mereka tidak kasih lihat kan gitu. Nah yang gitu-gitu lah. Itu butuh Iya, ilmu iya, iya. kongko lah yang banyak-banyak Jadi gitu. memang Ya itu kita salah harus satu alasan kenapa. pinter pilih Ya, circle-nya juga ya, Pak ya? betul. Ya jangan circle yang negatif lah ya, tapi yang positif ya gitu ya. Nah cuman ya deh aku, that's why kenapa aku masuk ke dapur. Aku di sini dapur lah ya. Kan aku di dalam kan. Jadi pegang dapur lah ya. Si Ono si ini ya, saya kan bisa aja tahu gitu. Tapi ya Superstock itu kan juga biasanya kasih fight, Ya. konfidensial juga, kasih begitu tuh bocor, kadang-kadang sengaja dibocorin dengan tujuan-tujuan lain gitu ya. Iya, Bisa iya, jadi iya, juga iya. gitu. Harus pinter Jadi juga ya ya. mesti hati-hati juga, jangan terlalu ini ya. Jangan ditekan mentah-mentah juga ya informasi ini ya gitu ya. Cuma kalau kayak ada sebuah cerita aksi korporasi itu teman-teman boleh ini deh pelajari lebih lanjut. Iya, iya. Tapi terutama yang teman-teman kuliah finance. Ini contoh ya, aku juga belajar satu ilmu begini. Ini agak ilmu-ilmu dunia kungfu lah ya, dunia magic lah ya. Sorry, jurusannya sempat belajar ekonomi, ngerti neraca nggak? Balance sheet. Pernah di anak IPS, Pak, belajar akuntansi, Pak. Oke, jadi maksudnya tahu kan kiri ada aset, lalu ada liability sama equity gitu ya. Iya. Oke. Aku kasih contoh sedikit nih. Ini teman-teman yang dengerin juga mungkin seru. Sambil cerita-cerita aja ya, kita santai aja ya. Contoh, aku punya gedung A sama gedung B. Oke. Gedung A dipunya sama Lady, gedung B yang punya Sherin misalnya. Ya. Lady sama Sherin ini kan sebenarnya afiliasi aku. Oke. Tapi gedung ini kalian yang punya. Nah, aku ini mau IPO. Aku mau IPO. Karena aku punya kebutuhan dana buat ekspansi. Ketika aku mau IPO, aku butuh gedein, aku punya aset. Tepatnya gedein modal di store. Kenapa ya? Aku jual sahamku. Masa sahamnya cuma 1 miliar, aku nggak bisa jual 20 miliar lah. Aku minus dong jadi minoritas, ya nggak? Maka aku mesti punya setoran modal kan. Diningkatin jadi 100 miliar. Aku jual 20M kan 20% ke masyarakat. Kira-kira gitu ya. Jadi aku mesti gedein, aku punya modal. Namanya capitalize up. Gitu ya. Modal sebetulnya di restruktur bahasa kita. Diperbaiki. Oke? Nah, gimana cara aku mengakui gedungnya Lady sama gedungnya Sherin jadi punya aku? Kebayang nggak Lady? Oke. Supaya masuk ke neraca perusahaan aku gitu. Neracaku. Nomor satu caranya beri kan? Beri jual kan? Pakai AJB kan? Aku beri gedung kamu, aku beri gedung Sherin. Simple kan? Anggap ini 100 miliar, 200 miliar, aku beri 300 miliar. Jadi punya aku dong. Aku akan punya aset, fix aset, gedung 300 miliar, 100 miliar, jadi 200 miliar Sherin. Misalnya seperti itu. Benar kan? Benar. AJB kan? Beri. Tapi konsekuensinya apa? Pajak. Aku mesti bayar pajak AJB. Kena kan? Kanan kiri 5% kan mati, kena 10% dari 100 miliar, 30 miliar gua keluar. IPO belum tentu berhasil. Benar nggak? Udah ada cost di depan yang gede banget. Itu namanya direct investment. Direct purchase lah ya, dari investment. Rugi nggak secara pajak? Rugi kan? Bisa nggak gini? Sherin ini kan, Lady misalnya PT, Sherin juga PT misalnya. Ya, yang punya gedung itu. Aku beri saham kamu 99%.
aku beli saham lagi si Sherin 99%. Bisa nggak? Bisa. Cuma kena pajak saham Iya. doang kan? Ya. Gedungnya diakui nggak sama aku? Diakui. Karena aku punya 99%. Kamu jadi anak perusahaan aku. Ya. Masuknya apa? Bukan ke fixed asset, bukan ke gedung. Masuknya ke penyertaan investasi namanya kalau di IPO-nya. Oke. Tapi asetku nambah nggak 300 miliar? Nambah. Tapi hemat pajak kan? Ya, ya. Ya ini kan ilmu magic kalau bilang. Tujuannya sama, modalnya nambah, tapi kan tidak pakai biaya yang gede. Nah ilmu gitu tuh ilmu mahal lah kalau bilang. Dapat dari warung kopi itu biasanya. Oke. Kalau di kuliah kayak nggak diajarin deh cara-cara ngakarin begitu, ya nggak? Iya, ini bukan ilmu teori. Kalau di kuliah kan kita belajar ilmu teori ya. Kalau ini ilmu praktek ya. Nah, para pengusaha TBK itu seperti itu cara berpikirnya. Mereka tuh cari struktur yang hemat pajak, hemat biaya dan segala macam, tapi tujuan mereka tercapai. Ya. Nah, akhirnya modal nambah, sahamnya beredar nambah, mereka dapat keuntungan. Ya seperti itu cara berpikirnya gitu. Jadi ya jujur aja di dunia trader memang tidak segampang itu teman-teman. Butuh banyak butuh kritis dan analytical thinking yang cukup dalam juga gitu. Ada aku lihat orang yang hebat di saham karena risetnya kuat, sering cari data, wah itu hebat. Ada yang karena ya itu yang cari data kuat tapi mentalnya lemah. Nah kita ada yang mentalnya kuat, mereka berani tahan gitu. Mereka dengan kanan kiri, mereka rajin cari info, itu juga bagus gitu. Jadi ya itu kan seninya di market gitu loh. Tidak ada yang apa? Nggak ada yang pasti gitu loh. Jadi itu lah seninya dia bilang. Ada nggak ilmu yang 1 tambah 1 sama dengan 2? Enggak, di market 1 tambah 1 sama dengan 10 misalnya. Bisa karena auto reject betul-betul gitu loh. Dapat jackpot. Iya. Gitu. Ya, itu dia ya untuk cara mendapatkan super stock. Ada 4 tips yang dibagiin sama Pak Hadrian. Ada saham jackpot, ada cara melipatkan aset, dan juga berteman dengan teknologi. Dan yang paling penting juga adalah ada ilmu kongkonya ya. Ini untuk Sobat Jose yang mau nanya, boleh langsung aja curi ilmunya dari Pak Hadrian. Langsung aja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan atau di kolom komentar. Ini sudah ada 1 pertanyaan yang masuk Pak, tentang analisa fundamental gitu ya. Tentang analisa fundamental, dokumen apa aja sih yang perlu dilihat selain laporan keuangan, laporan tahunan, public exposure? Selain itu apa lagi nih dokumen yang perlu dilihat? Ya itu sebenarnya prospek usaha, mereka mau ngapain? Iya, activity apa tadi? Karena, activity. Ya ini apa prospek usaha lah ya untuk kedepannya. Karena nggak keuangan kan ya udah kejadian. Sedangkan super stock itu kita kan cari yang akan datang kan belum tertulis, belum tertulis kan. Ya, susah kan nyarinya kan. Contoh perusahaannya masih rugi kayak Goto masih rugi. Tapi Goto itu kan ada ceritanya kan. Dia itu diberi sama TikTok. Kenapa dia bertahan hidup? Cost of fund-nya. TikTok punya skala sekian. Kayak TikTok tuh ada restoran nih di TikTok. Ini udah connect ke GoFood tuh. Masih bisa order di TikTok loh. Hebat loh. Karena kan udah diberi sama Tokopedia. Tokopedia diberi sama TikTok. Jadi udah connect tuh sama Goto juga. Nah ini ada demo ini ya. Ojek online ya gitu ya. Gitu. Iya. Oke. Gitu. Nih ditanya, jadi yang perlu dilihat adalah prospek usahanya mereka ya Pak ya, sama company activity-nya ya juga ya? Ya, prospek usaha kadang-kadang ada yang tidak tertulis itu yang susah. Kalau yang tertulis kan, saya nanya juga ya kayak Bu Risa, baca di mana? Aku Emiten News sama IDX Channel aja sih, yang aku baca biasanya. Yang agak sumbernya agak valid ya. Gitu. Emiten News dan IDX Channel ya? Ya, yang dimakan high rise lah. Sama punya grup WA yang spesial. Nah, itu yang susah ya, Bu. Mahal ya, Pak punya ya? grup WA yang spesial gitu. Kita ada grup orang pasar modal lah ya. Gitu. Jadi kalau kan teman-teman sering lihat kalau ada market news di grup kita gitu ya. Itu emangnya saya bacain news tiap hari? Enggak. Itu ada grup WA isinya 800 analis pasar modal, Bu, dari semua perusahaan gitu. Kita saling berbagi di situ, Bu. Jadi tinggal comot aja mana yang bagus. Gitu. Nah, itu yang kebuka mahal lagi kebuka lagi dapurnya nih sama.
Kok bisa tahu Pak gitu kan. Nah, jadi berteman. Jadi untuk Sobat Iya. Josie semuanya, nggak perlu jauh-jauh, bertemanlah dengan Pak Hadrian. Nggak, di grup kita share kok, yang bagus, aman. Oke. Jadi kakak apa menjadi nasabah JUC aja kok. Di nasabah JUC dapat kok itu langsung. Ini ditanya Gitu. juga nih sama Isa Anspera nih, Pak Hadrian kapan buka kelas buat fundamental katanya. Talk show seru nih Pak, dibikin talk show kayak gini Pak. Iya, fundamental yang kuat di cabang kita kayak Pak Chris kuat ya di fundamental ya. Chris itu cukup kuat di fundamental. Dia suka banyak dapat cerita gitu. Chris gitu. Atau ya kalau teknikal mungkin si Pak Johan atau Pak Harim juga oke gitu ya, Pak Robin. Kalau fundamental mungkin aku akan pilih Chris sih untuk kita kolaborasi gitu ya. Gitu. Okay. Teknikal tuh ada beberapa cabang sih ya. Surabaya, Semarang juga gocuan ya, teknikalnya kuat gitu ya. Gitu. Jadi ada beberapa cabang kita, Pak Johan juga kuat di Padang gitu. Nah sih, kalau fundamental ya mungkin amat cocok nih, kita bikin kelas bareng sama ini, Genry Manado. Ya. Nah ini cocok tuh. Boleh nih, ini buat ide buat ini ya, buat tim branding buat ya, untuk tim branding bikin ya. talk show. Iya benar. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nggak nih? Untuk Sobat Josie semuanya yang mau nanya, kita masih punya waktu sekitar 8 menit sebelum jam 8. Boleh langsung aja curi ilmunya Pak Hadrian, mau Pak Hadrian bisa nih, karena Pak Hadrian sibuk banget, sering diundang jadi pembicara juga di mana-mana, ya kan? Bikin podcast juga, betul ya Pak ya? Aduh, podcast saya bikin bukan saya cuma diundang doang itu. Ada sih hari ini kayak IPCM ya, aku ada sempat podcast sama IPCM, nanti kayak akan tayang juga sih. Nih, Giovanni Ciputra, tanggapannya mengenai games hari ini. Nah, bahasa Kohangen gemes. Sempat dibanting ya, gemes. Sempat dibanting, kok aku sih udah prefer ini ya, jual parsial aja kan, karena aku trader ya, nggak tahu ini. Kecuali aku kayak tadi, kalau aku tahu ceritanya mau kemana ya, mungkin berani hold ya. Tapi kalau aku udah naik 30, 40, 50% ini, aku jual dulu aja lah, gitu. Oke. Ini... Iya. Hari ini roller coaster ya. Ngeri hari ini, diguyur sesi 2 naik lagi gitu ya, serem juga itu. Oke. Kemudian tentang games ya. Kemudian ini Bu Lisa Ciptono nih, usul Pak Morning Juice mulai jam 8 buat Pak HM. Maksudnya Pak HM nih Hadrian Maynard ya, buat yang nggak tahu nih. Jadi kira HM Sampurna lagi. Pak HM share ekonomi kira news. Itu sama kok Harim minta reja kan sama tuh HM. Oh ya benar juga, benar HM. minta reja, betul Pak HM, betul. Baru ingat lagi saya. Benar. Sama nih HM sama HM gitu. Iya. Jangan jam 8, saya masih di jalan, Jakarta macet. Jam 8:30 aja udah mepet, masih parkir tuh ya biasanya ya. Iya, udah kan kayak dulu lagi di lift. Ini pf.ig24 Morning Juice, lihat di mana Ci. Jadi Morning Juice itu adalah programnya dari JUC gitu ya. Setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 8:30 pagi sampai jam 9 pagi. Langsung aja kita ada IG live-nya di Jasa Utama Capital. Nanti kita akan ngobrol setiap paginya 8:30 ya, sampai jam 9 bersama dengan Pak Hadrian yang akan memberikan informasi dan juga rekomendasi stock pick di sananya, nanya juga ada Q&A di sana. Jadi langsung aja nanti dilihat ya. Oke. Ini ada yang nanya ABMM Ci. Ini Ivan. Iya, ABMM sama kayak games lah, kalau udah profit cukup ini ya jual sebagian tahan lah. Aku bilang host money. Dia host gini, misalnya aku punya 100 juta. Oke. Udah untung 30%. Berarti udah untung 130 juta dong aset kita dong. Jual aja 100 juta ya dulu. Tinggal 30 juta dulu. 30 juta jadi apa? Gitu kan. Kan udah untung, psikologinya kan udah nothing tulus, cuma tinggal untung kecil apa untung gede, kan cuma itu doang gitu. Kalau aku sih saran kalau masih ragu-ragu jual aja modalnya dulu, sisain untungnya. Paling simpel begitu, atau jual setengahnya untung juga. Kalau turun untung udah jual setengah, kalau naik untung masih punya setengah, kan untung dua-duanya. Iya, ambil tengahnya untung terus ya Pak ya. Prinsipnya untung ya pokoknya, bersyukur aja udah gitu. Karena nggak ada yang tahu teman-teman, nggak ada yang pasti gitu. Jadi kalau udah itu ambil ilmu yang teman-teman nyaman. Kalau aku udah ini jual pokoknya dan untungnya kalau udah 30-40%, jangan itu berkembang biak gitu loh, gitu ya, kan lumayan gitu. Tapi kalau mau ya jual ambil untung setengah, ya udah
mau turun mau naik, untung udah jual setengah, naik ya untung masih punya setengah, dulunya Sama-sama untung untung. gitu. Iya. Oke, ini pertanyaan Iya. selanjutnya dari Reykjavik. Kalau ini tapi sisa 5 menit Pak, jadi jangan sampai kelewat karena biasanya 1 jam tuh udah langsung kepotong Putus ya. ya? Ini Cepet betul amat ya? putus. Cepet amat. Iya, kurang nih kalau sama Pak Hadrian selalu kurang nih 1 jam. Makanya bikin Tapi talk show aja. Banyak ceritanya soalnya, gitu seru ya. jadinya. Ini pertanyaan dari Reykjavik, kalau manajemen analisa mendalamnya bagaimana ya Pak? Biasanya saya cari direktur komisaris dan kendalinya di Google, ada kasus itu doang sih. Apa Bapak punya cara lain yang lebih jitu? Susah juga ya. Ya kongko-kongko itu kayak ya. Tergantung circle-nya ya. Kalau circle-nya sama-sama cari, banyak hal yang kita nggak tahu dia tahu gitu. Jadi tukang informasi lebih cepat sih dibanding nyari sendiri sih. Biasa begitu ya. Iya, iya. Oke. Kemudian ini pertanyaan dari Rio. Bagaimana cara diversifikasi portofolio yang baik dengan tipe investasi moderat? Waduh, kalau secara teori 50% blue chip gitu ya. 50% blue chip, mungkin 25% kayak obligasi atau deposito ya, yang pendapatan tetap gitu ya. 25% lagi baru di saham-saham agresif gitu. Mungkin gitu, kalau teori yang aku pelajari yang 50-25-25 gitu. Oke, gitu. tadi 50%-nya? Blue chip. 50% blue chip. Tapi tergantung ya 25 mungkin untuk saham pendapatan tetap dulu nih, obligasi atau deposito gitu. Yang ngasih fixed return gitu. 25% lagi baru saham-sahamnya agresif. Itu kalau moderat lah bahasanya. Tapi itu untuk umur-umur Gen Z sampai umur 35-an ya. Kalau udah di usia 50-60 moderatnya agak beda gitu. Mungkin 50-nya pendapatan tetap gitu kalau udah umur 50 up gitu. Tergantung umur juga soalnya. Mungkin ini lebih ke financial planner judulnya nanti. Oke, itu dia mengenai super stock ya. Ini sudah 2 menit menjelang jam 8 malam, jadi saya harus menyudahi. Terima kasih banyak pastinya untuk Sobat JOC yang sudah bergabung malam hari ini. Dan ini adalah IG Live Gen Z batch kedua yang terakhir. So thank you so much para Gen Z yang sudah bergabung. Saya berharap kalian sudah belajar banyak dari para suhunya, dari para masternya, dan bisa mengembangkan ilmu itu untuk kedepannya bisa mendapatkan cuan yang lebih banyak lagi ya. Dan pastinya terima kasih juga untuk Pak Hadrian dan juga para mentor yang banyak banget ya mentornya dari berbagai macam branch manager JUC dari seluruh Indonesia sudah bergabung dan memberikan ilmunya juga. Itu ilmu yang mahal, semua ilmunya daging ya. Jadi terima kasih banyak juga pastinya untuk para mentor yang sudah menyempatkan waktunya, memberikan ilmunya untuk para Gen Z semuanya ya. Pak Hadrian ada pesan untuk para Gen Z yang sudah bergabung di batch kedua ini dan juga para mentors mungkin ada pesannya? Ya itu quote terakhir, yang mau cuan di market itu bukan yang paling pintar, bukan yang paling kuat, yang paling bisa beradaptasi dengan market itu yang paling cuan kok. Udah pengalaman gue cuma itu doang kok. Oke. Ini dari Mel, tolong di save ya Ci. Yes, IG Live ini akan saya save. Jadi untuk Sobat JOC semuanya, para Gen Z yang mungkin baru bergabung di tengah-tengah nanti bisa langsung lihat rerunnya dari awal sampai akhir. Karena ini dari tadi Pak HM ini sudah memberikan banyak sekali ceritanya, memberikan ilmunya yang kayaknya nggak dapat di ilmu kuliah SKS itu nggak dapat deh. Ini 1 SKS 1 jam tapi daging semuanya ya. Terima kasih banyak. Dari Rio. Thank you JOC Sekuritas. Ini ada Agnes juga. Terima kasih para mentor-mentor. Terima kasih Go Agency. Ada Pujo. Terima kasih Go Agency. Terima kasih semuanya. Ini nanti tolong disampaikan ya Pak ya pesannya untuk para mentor. Ada ucapan terima kasih dari para semua. Iya. Terima kasih semua udah bergabung ya ikut program kita ya. Semoga sama-sama cuan di market lah ya gitu. Ilmu-ilmu kita semoga bermanfaat. Amin. Ini dari Senspra. Gen Z udah selesai, sekarang lanjut buat Gen milenial katanya Pak. Siap. Iya. Oke. Tania, thank you Pak Hadrian, Ciledi dan juga seluruh tim JOC. Terima kasih banyak. Oke, akhir kata Ciledi Leo pamit, Pak Hadrian juga pamit. Senspra, thank you buat Pak Hadrian dan juga Pak Kaledi. Terima kasih banyak. Oke, kalau gitu kita berdua pamit ya. Kita ketemu besok pagi ya Pak. Di Morning News jam 8:30. Bye-bye. Oke. Selamat malam.